Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jamaluddin Haq dengan nik awal 25 dan nik wahid 09. Di sini saya akan membuat aplikasi nota yang sederhana menggunakan CSS, HTML, dan juga JavaScript. Nah, dan untuk JavaScript di sini saya akan menggunakan library dari jQuery. Oke, langsung ke tutorialnya. Pertama, saya akan menyiapkan terlebih dahulu directory yang saya akan gunakan untuk membuat aplikasinya. Karena saya akan buat folder terlebih dahulu. Nota. Saya akan buat nama nota. Oke. Kemudian kita akan membuka software yang digunakan untuk melakukan coding. Saya sini menggunakan VS Code. Oke. Kemudian masuk ke menu file, masuk ke open folder, dan arahkan ke folder yang baru dibuat. Di sini saya taruh di dokumen ke nota. Kemudian select folder. Setelah itu kita buat file baru berupa file HTML. Ini saya akan namakan nota.html seperti ini. Kemudian tekan enter, kemudian tekan create file. Setelah itu kita akan membuat struktur dari HTML. Untuk cara mudahnya kita tinggal ketikkan tanda seru, kemudian tekan enter. Setelah itu saya akan mengedit di bagian title itu menyesuaikan sesuai keinginan. Saya gunakan apa ini? Saya akan bernama aplikasi nota warkop seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan kelas dari div untuk menyimpan setiap elemen yang akan kita buat nanti, seperti elemen untuk input dan juga elemen untuk submit. Yang pertama saya akan buat div terlebih dahulu. Saya akan berikan kelasnya yaitu berupa container. Kelas itu container. Kemudian saya akan berikan judul. Buat judulnya saya akan menggunakan H3 saja untuk judulnya. Kemudian saya akan memberikan nama nota warkop seperti ini. Kemudian saya akan membuat tabel yang pertama yaitu tabel menu. Nama kita ketikkan div. Kemudian saya ketikkan judulnya yaitu menu sama dengan seperti ini. Kemudian kita buat opsi untuk setiap menunya menggunakan perintah select. Nah, untuk kita untuk namanya bisa kita isi atau tidak. Saya tidak isi di sini. Saya hapus saja. Nah, yang penting itu ID-nya. Untuk ID saya akan menggunakan ID-nya itu menu. Seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita akan menambahkan opsinya untuk setiap menunya. Gunakan command option. Seperti ini. Untuk value yang pertama di sini untuk judulnya kita value-nya kosongin saja. Ini untuk judulnya ya. Saya akan menggunakan pilihan menu. Seperti ini. Ini untuk judul awalnya. Kemudian yang paling bawah kita baru isikan dengan setiap produk yang ingin kita tambahkan. Seperti pertama saya akan menambahkan berupa ini instan. Kemudian untuk value kita isikan harga dari instan tersebut. Jadi saya umumnya mie instan itu sekarang 3.000. Nah, seperti itu juga untuk menambahkan produk yang lainnya. Iya. Misalnya roti itu 2.000. Roti.
isi shift 2000 biasanya kemudian tag biasanya itu 2000 tag itu. Oke, di sini saya akan menambahkan 4 menu saja untuk agar lebih singkat saja. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan tabel untuk harganya. Saya gunakan div. Nah, pada bagian div saya akan menambahkan kelasnya itu berupa tabel. Itu untuk nama dari kelas itu terserah, ini menyesuaikan saja. Ini untuk daftar harganya. Labelnya itu berupa versi harga sama dengan. Saya akan live view saja agar lebih mudah. Live view. Nah, seperti ini. Sini sudah ada pilihan menunya, mie instan, torabika, roti isi, dan bread. Ini ada daftar harganya yang muncul. Dan kita klik ke input. Ini menggunakan teks untuk ID-nya, ID. Ini tambahkan ID, berupa harga, dan juga tambahkan price untuk harga awal, yaitu untuk pilihan menu, yaitu harganya 0. Plus order 0 seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk tabel untuk jumlah dari harganya. Sama div dulu, div kelas samakan saja seperti yang tadi ini, tabel. Pertama kita pakai input. Ya tak. Salah label dulu, labelnya kita isikan jumlah seperti ini. Inputnya tetap inputnya teks, berupa teks. Bentar. Kalau jumlah kan harga berupa jumlah, kita isikan berupa number atau teks terserah, karena biasanya jumlah harga itu dalam pecahan nomor, kita pakainya number. ID-nya itu terserah, saya akan gunakan jumlah. Untuk minimal inputnya itu saya akan isi berupa 1, karena minimal itu 1. Satu produk. Untuk value itu 1 juga, seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan button untuk melakukan total harga. Itu pertama tekan div, ID-nya kita isi total seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan button. Kan div kan di sini. Oh ya, buttonnya itu di luar ya. Buttonnya itu di luar sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk buttonnya kita kasihkan ID. Saya akan isi BTN aja, button, singkatan dari button aja. Dan saya isi hitung. Seperti ini. Masuk ke div ini untuk menampilkan total dari harganya nanti. Div yang ini kita ketikkan total sama dengan rupiah. Karena nanti total harganya akan berubah-ubah, saya akan menggunakan spend saja, karena spend itu bisa diubah-ubah sesuai dengan ID yang kita masukkan nanti di JavaScript-nya. ID-nya saya akan isinya itu hasil.
Nah, karena mulai awalnya itu tidak ada pilihan menu ini, saya akan isi yaitu 0. Oh, seperti ini. Ini sudah untuk struktur awalnya. Kemudian saya akan membuat CSS-nya. Kita bakar file terlebih dahulu. Saya akan buat CSS nota.css seperti ini. Oke. Yang pertama kita harus menghubungkan file CSS ini ke HTML. Caranya kita gunakan di bagian head ini, kita tambahkan link, kita link rel style sheet. Nah, di bagian head ini kita isikan nama dari file CSS-nya kita. Filenya itu bernama CSS strip nota.css seperti ini. Yang saya akan melakukan konfigurasi dari file CSS-nya ini untuk memperbagus tampilannya. Yang pertama, saya akan mengubah font family-nya untuk setiap yang ada di body ini, mulai dari nota warkop, menu, ini harga, seperti itu. Pertama saya akan panggil dulu body, karena setiap teks ini berada di dalam struktur body. Setelah itu yang pertama saya akan menggunakan font family-nya. Font family saya isi Times New Roman saja. Times New Roman ini sudah ada. Kemudian untuk saya akan kasih margin berupa 20x saja seperti ini, untuk memberikan spasi pada nota ini nanti. Tadi kalau tidak ada margin akan berdempet. Jika saya beri margin akan ada spasi. Kemudian saya akan membuat mengedit kontainernya, pas dari kontainer, untuk membuat tabel di sini, tabel yang melindungi nota, mulai dari nota dan lain-lainnya. Oke, dot container, saya panggil kelasnya. Saya buat make width tingkat kebesarannya maksimal itu berapa, saya isi 300 px. Kemudian untuk border saya isi 1 px. Ini border itu untuk garisnya ya, solid, berupa solid, dan saya gunakan CC aja ya, yaitu atau abu-abu sini. Oke, coba seperti ini. Dan saya akan menambahkan paddingnya yaitu 20 px, dan border radiusnya itu sebesar 8 px. Kita bisa juga tambahkan background colornya untuk mewarnai backgroundnya. Saya akan tambahkan background color berwarna aqua saja. Kemudian saya akan edit di tabelnya, mulai dari tabel yang kelas dari tabel yang di sini, dan juga mulai dari harga dan juga jumlah yang menggunakan kelas table. Ini. Nah, kita edit margin, saya akan menambahkan margin bottomnya, saya 10 px saja. Oke, agar ada spasi di sini. Oke, setelah itu pada label, setiap label yaitu ini, kita ada menu, harga dan jumlah, dan juga total harga. Saya akan display, displaynya itu blok. Nah, seperti ini, agar melurus seperti ini.
Dan saya akan menambahkan margin bottomnya. Margin bottomnya 10 px sama, 5 px saja ya, 5 seperti ini. Kemudian saya edit bagian input dan juga select di bagian input di sini, input dan juga select juga. Di sini saya akan menambahkan width-nya, width sebesar 100%, dan kemudian paddingnya 8 px ini. Kemudian box size-nya saya isi border box agar ini sama, setiap untuk besarnya itu sama. Oke. Kemudian untuk buttonnya, saya edit button dari hitung ini. Pertama saya pilih duit, saya akan 100% saja untuk menyelaraskan. Kemudian untuk paddingnya akan tambahkan sebesar 8 px. Kemudian background colornya saya akan menambahkan warnanya itu warna hijau aja, hijau. Warna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian untuk saya akan mengedit dari warna dari teksnya ini menjadi warna putih. Ini. Oh, ini kurang hitam. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu untuk bordernya saya akan hilangkan untuk bordernya lebih bagus. Kemudian bisa menang tuh lah ya. Oh. Karo bisa. Aku ada bapak di mana? Loro kok juga sih? Loro. Untuk kursor kita pilih ini sudah. Kemudian untuk kemudian untuk ID totalnya ini saya akan edit untuk total harganya ini. Untuk ID-nya pakai ini total. Saya akan tambahkan marginnya, margin top besar 15 px. Kemudian untuk font white besar, untuk bold berupa bold. Oke, seperti itu. Kemudian untuk colornya saya akan pilih red saja agar mencolok, red seperti ini. Ini saya biasa saja ya. Kemudian saya akan menambahkan, setelah CSS-nya selesai, saya akan mengedit untuk JavaScript-nya. Untuk menambahkan JavaScript kita masuk ke file baru, js dari notanya .javascript.js ini. Nah, kemudian untuk menambahkan file js-nya gunakan script src dari nama dari file js-nya, js nota.js ini. Yang pertama saya akan membuat struktur awalnya. Oh iya,
saya akan menambahkan library dari jQuery-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke jQuery seperti ini, masuk ke CDN. Saya akan pilih yang versi 3 aja, yang uncompressed, dan kita klik copy di sini. Itu kita pastekan di HTML di bagian struktur head seperti ini. Dan save. Ini sudah untuk library-nya sudah ditambah, dan masuk ke JS-nya. Pertama kita buat struktur awalnya, itu lihat dokumen dot ready bukan fungsinya function. Kemudian kita akan menambahkan variabelnya nanti ini. Jangan lupa ini kasih tutup titik koma. Dan pertama saya akan mengedit bagian menunya terlebih dahulu. Jika menunya itu berubah, maka jumlah dari harganya itu akan berubah sesuai value yang ada di menu tersebut. Contoh, jika di menu ini saya ubah ke instan, maka harga di sini akan tampil harganya mie instan itu 3.000. Seperti itu. Maka yang pertama saya akan memanggil ID dari menu terlebih dahulu, yaitu kalau tutup kurung koma atas 2, kemudian pagar ID dari menu yaitu menggunakan ID-nya menu seperti ini. Kemudian pilih dot change agar bisa diubah nanti dengan berubah, change dengan function galet harga itu sama dengan ini. Kita membuat variabel harga dengan sama dengan kita memanggil fungsinya yang awal dari menu. Di variabel menu ini kita bisa gunakan this seperti ini. Kemudian dot value untuk mengambil value dari menu ini seperti itu, dan kita tutup kurung titik koma seperti ini. Kemudian kita panggil lagi harga bukan variabel value dari variabel harga ini seperti itu. Nah, ketika kita pilih mie instan akan berubah sesuai harga dari produk yang kita pilih. Nah, itu. Itu. Oke. Kemudian saya akan menggunakan untuk menghitungnya, jumlahnya. Ketika instan dan jumlahnya kita tambah, itu akan muncul di sini total harganya itu berapa sesuai dengan jumlah dan juga produk yang kita pilih. Nah, untuk menambahkannya, pertama saya akan memanggil ID dari hitungnya untuk menghitungnya ini jumlahnya dengan ID-nya berupa ID-nya hasil ini bukan ID-nya button. ID-nya dari ketika diklik hitung. Nah, ID-nya ya, maksudnya itu jika kita klik hitung, maksudnya kita klik button akan muncul total harganya. Maka dari itu kita panggil ID dari buttonnya. Ininya BTN button seperti ini. Kemudian ketika diklik akan melakukan function berupa ini, akan melakukan function let jadi melakukan akan menampilkan jumlah dari harganya, sama harga itu sama dengan per integer
dari dolar ID harga, kemudian dot value nya. Untuk mengambil value nya, wah ini sudah di dalam ya. Save. Oke, seperti ini, koma. Kemudian kita mengambil ini untuk mengambil jumlah dari harganya yang kita ambil di sini. Kemudian kita ambil jumlah dari produknya, dan let ya, akan variabel jumlah sama dengan cn dari ID ya, dari jumlah tadi. Ini dari jumlah dari jumlah ini berapa value yang dihasilkan. Jumlah dan tambahkan dot value ini untuk mengambil value nya. Kemudian kita akan print dari hasilnya, masukkan hasilnya, yaitu menggunakan dolar, dan kita inputkan ID dari hasilnya. ID dari span-nya ini adalah hasil dot akan ambilkan berupa teks, karena kita kasih dot teks, jumlahnya merupakan perkalian dari harga dan juga jumlah. Maka dari itu kita kali dari harga bintang atau kali jumlah seperti ini. Coba kita tes. Ketika saya pilih instan dengan daerah di bagian line 10. Line ke 10. Oh ini. Salah. Ketika saya pilih menu instan akan tampil harganya 3000, dan ketika jumlahnya saya ubah ke 2000, nanti kan ketika saya tekan hitung nanti akan benar kan teks value berapa value. Coba saya tes di browser. Saya sini coba install. Tampil ya. ID-nya BTN. Ini ID-nya. Dan jika diklik akan masukkan ke function dan harga sein. Oh, ini pas ini cuy, pas. Gitu. Ini salah ya tadi. Ini seharusnya itu pas, bukan pas. Saya lihat pas string di sini. Oke. Lalu kodenya seperti ini. Ketika saya coba pilih menunya Totapika, kan 6.000 harganya. Jika saya jumlahkan untuk produknya berupa dua produk, seharusnya itu hasilnya itu 12.000.
Saya hitung 12.000 seperti itu. Sama juga untuk produk-produk yang lainnya. Dari sisir jika jumlahnya 2, ketiga 2.000 kali 3, sisanya itu sama apa? 9.000. 2.000 kali 3 6.000, salah salah. Seperti itu. Sama juga untuk produk lainnya. Ini instan juga seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.